Halo sahabat Drunska, gimana kabarnya hari ini? Di akhir pekan ini, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo kembali menyapa Anda dalam program Bincang-Bincang sama Doi. Bincang-Bincang sama Doi adalah program talk show kesehatan. Jadi kami akan ngobrol dengan ahli di bidang kesehatan, rutin ditayangkan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Instagram Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo @drunska. Pagi hari ini Hana sudah bareng sama Dr. Antari Desvidania, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Dania, apa kabar? Baik. Tetap sehat ya Dok ya? Alhamdulillah sehat. Meskipun melayani pasien di masa pandemi ini, tetap harus stay fit ya Dok ya? Iya dong, harus menjaga. Kali ini Hana sama Dr. Dania akan membahas seputar tetap bahagia dan sehat di hari tua. Jadi ini cocok banget buat sahabat Drunska yang mau nonton, bisa diajak papa, mama, eyang kakung, eyang putri, diajak semua, dan stay tune sampai akhir nanti karena akan ada giveaway-nya juga Dok. Jadi bagi yang nonton sampai akhir, yang kirim pertanyaan banyak, pertanyaan paling menarik nanti akan dapat kesempatan untuk periksa dengan Dr. Dania, konsultasi dengan Dr. Dania di klinik spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bagi sahabat Drunska yang baru saja bergabung dan pengen ngobrol sama Dr. Dania, langsung saja sampaikan pertanyaan di kolom komentar live Instagram ini. Oke, kita langsung bahas aja tema hari ini ya Dokter ya. Iya Mbak Ana. Oke, terkait tetap bahagia dan sehat di hari tua. Seseorang itu bisa dikatakan berusia tua itu ketika memasuki usia berapa sih Dokter? Oke, terima kasih Mbak Hana. Sebelumnya selamat pagi Sobat Drunska. Hari ini kita membahas tentang lansia. Sebenarnya agak kita kan sebenarnya masih jauh ya Mbak dari lansia. Kalau sebenarnya kapan sih kita katakan seseorang itu sudah lanjut usia? Itu kalau menurut WHO membagi itu usia, ada middle age, ada lansia, lanjut usia, ada sangat lanjut usia. Itu pembagiannya adalah 45 tahun sampai 59 tahun itu adalah middle age atau pertengahan. Biasanya adalah masa-masa di mana usia produktif, orang masih bekerja, orang masih aktivitas dengan baik. Kemudian kalau dikatakan lanjut usia itu adalah 60 tahun sampai dengan 74 tahun atau 80 tahun, ada yang mengatakan seperti itu. Selebihnya adalah sangat usia lanjut. Tapi ini adalah usia secara kronologis atau dari dia lahir sampai setiap tahun berulang tahun seperti itu. Kami juga ada namanya usia biologis. Usia biologis itu ketika seseorang dengan usia kronologisnya mungkin masih 50 tapi karena banyak penyerta tampak lebih tua. Kan kita kadang-kadang seperti itu ya. Kok kelihatan lebih tua ya? Kok kelihatan lebih itulah yang disebut dengan usia biologis. Itu tergantung dengan kondisi fisik seseorang. Ya, tapi kalau di sini lanjut usia di atas 60 lanjut usia. Nah, itu. Kalau di bidang medis sebenarnya beda lagi, ada lansia, ada geriatri. Kalau geriatri itu adalah sudah di atas 60 tahun dan dia ada penyerta, ada penyakit penyerta. Kan ada yang 60 tahun tapi sehat. Kita katakan fit geriatri. Tapi di atas 60 tahun tapi beliau ada hipertensi, ada gula, riwayat stroke atau gangguan pendengaran ya. Kita katakan beliau adalah seorang geriatri. Gitu. Ya mungkin itu sekilas tentang lansia ya. Jadi kalau umur 27 kayak aku gini misalnya Dok ya. Jadi sebenarnya kalau dikatain, aduh aku udah tua banget nih gitu, belum masuk ya sebenarnya Dok ya. Ya belum, lanjut usia ada. Kita itu mengatakan itu kalau pembandingnya kan lebih muda Mbak. Tapi kalau sebenarnya berapa sih kita boleh bilang aku udah lanjut usia, yaitu di atas 60. Kemudian sahabat Drunska, bagi tadi yang bertanya-tanya ini di belakang kenapa banyak banget ada anak-anak. Ini saya sama Dr. Dania lagi di The Un Fun Edu Park atau taman bermain anaknya di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Jadi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini dokter dari tahun 2017 itu sudah menerapkan pemisahan jalur. Jadi antara yang pasien yang sakit
sama pengunjung yang sehat itu jalurnya sudah terpisah. Jadi aman dikunjungi. Makanya di sini ada anak-anak, kemudian ada pengunjung yang sehat. Tadi bisa dengan bebas di sini. Kemudian pakai masker tetap, kemudian ada cuci tangan, tempat cuci tangan, wastafel, hand sanitizer di berbagai titik. Jadi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman dikunjungi dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi virus corona. Lanjut dokter. Ketika kita sudah berusia tua, itu penyakit apa saja sih dok yang biasanya berisiko terjadi gitu, saat memasuki usia mulai ke 60 gitu dok? Oke, terima kasih ya Mbak. Sebenarnya kalau kita katakan sebenarnya penyakit apa sih yang berisiko saat tua? Sebenarnya tidak hanya saat tua saja. Di atas 30 tahun itu sebaiknya kita sudah memulai untuk memonitor kesehatan kita. Ini fungsinya untuk mempersiapkan usia lanjut yang fit, yang tetap sehat, yang tetap bugar, yang tetap stabil. Istilahnya boleh tua, tapi kalau bisa kita janganlah merisaukan atau menyebabkan orang lain itu jadi tergantung sama orang lain kan gitu ya. Itu sebenarnya di atas 30 tahun tuh kita harus mulai memonitor. Nah, terus penyakit apa saja yang menyerang pada usia lanjut tergantung dari faktor resikonya sebenarnya. Karena seorang lansia itu berbeda dengan usia sebelum 60. Minimal ada 4 faktor yang membuat seorang lansia itu terpengaruh kondisi fisiknya. Satu, biologis, jadi secara fisiknya dia startnya seperti apa dulu. Terus yang kedua, secara psikologis. Secara psikologis bagaimana orang ini pasien ini sebelumnya, lansia ini sebelumnya. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi jelas ya, karena terpengaruh dengan nutrisi dan segala macam. Yang keempat, faktor lingkungan. Nah, 4 faktor ini yang mempengaruhi seorang usia lanjut, resiko penyakitnya apa saja. Namun di balik semua itu kita juga mengenal namanya sindrom geriatri. Sindrom itu adalah kumpulan gejala, kumpulan keluhan yang sering kita dapatkan di usia lanjut. Itu kalau kita jabarkan tuh kita mengingatnya tuh 14I gitu kan ya. Satu, imobilisasi, instability yang paling sering tuh. Instability itu adalah ketidakseimbangan. Kalau kita sering mendengar keluhan orang tua kita, eyang kita, nenek kita itu bilang, kok sekarang saya jalannya kayak mau jatuh ya. Nah, kayak gitu kan. Kok misalnya jalan yang agak sempit gitu, kayak mau oleng kayak gitu. Nah, itu sering kita dapatkan keluhan di geriatri, di lansia. Karena apa? Karena saat usia 60 banyak faktor yang membuat beliau sudah tidak stabil jalannya. Yang pertama, penglihatan. Jelas penglihatan kan? Penglihatan yang kurang jelas membuat seseorang tidak bisa mengukur jarak dengan baik, mengukur kira-kira ini kena tembok enggak ini, nah, atau ini tangga. Nah, seringnya kan seperti itu, nggak stabil kan, tahu-tahu kayak mau jatuh gitu, karena memang penglihatan beliau sudah tidak setajam sebelumnya. Nah, ini yang harus dievaluasi. Oh, berarti kita harus memberikan bekal kacamata yang sesuai, penerangan yang baik, lantai yang nggak licin, seperti itu. Terus yang kedua, yang penyebab instability atau ketidakstabilan itu faktor nih, lutut biasanya paling sering ya, atau OA, osteoartritis. Itu memang dia penyakit yang degeneratif, penyakit yang menyerang di usia lanjut. Suka tidak suka, mau tidak mau itu harus berlangsung. Nah, kita mencegahnya dengan apa? Janganlah semakin tua semakin gemuk. Gitu kan. Jadi semakin tua itu kita harus mulai semakin menghindari faktor resiko, obesitas, menghindari makanan-makanan yang berlemak, aktivitas yang high impact, misalnya masih suka badminton dikurangin, diganti yang lain. Nah, itu dia akan menjaga kedua lutut kita agar tetap kokoh istilahnya gitu, sehingga keluhan-keluhan lansia yang sering kayak mau jatuh itu bisa dikurangi. Terus misalnya keluhan yang lain yang sering itu adalah pikun, kepikunan. Itu adalah keluhan yang
paling dirasakan juga. Saya tuh sering lupa dok, ini gitu kan. Nah, itu pun kita bisa cegah sebenarnya. Mulai di atas 30 kita harus biasakan untuk menjadwal dengan teratur. Jadwal yang teratur di daily activity di keseharian kita itu akan membuat kita tidak mudah pikun. Jam 7 mandi, sarapan, kerja. Itu terus pertahankan itu terus, itu akan mencegah seorang di usia lanjut akan menjadi pikun. Itu berbeda dengan orang yang hidupnya tidak teratur, tidak terjadwal, itu akan mudah pikun nantinya. Itu mungkin dua keluhan lansia yang kadang-kadang orang terlupa untuk mencegahnya. Gitu ya. Sebenarnya masih banyak sih Mbak Hana. Ya, mungkin kan nanti ada kalau mau konsultasi lagi atau mau ada sesi lagi boleh. Yes. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu dari segi penglihatan itu kadang iya sih dok, kalau papa saya tuh keluhannya tuh suka nggak kelihatan, kalau bahkan baca koran tuh biasanya juga normal, tapi sekarang tuh udah mulai kalau nggak dideketin dijauhin korannya. Itu harus dibantu, jangan dipaksakan. Memang harus dibantu, kasih pengertian Pak, pakai kacamata. Nanti itu beruntun, misalnya beliaunya harus deket gini kan, harus bungkuk. Nanti bulan berikutnya keluhannya, aduh kok ini ya punggungku gampang pegel ya. Ya iya, karena posisi membacanya nggak benar kayak gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Atina KS dok. Ini kalau misalnya sudah mulai lanjut usia, ini juga kadang ada keluhan nyeri punggung. Nah itu tadi. Nyeri punggung itu selain karena nurutin bacanya yang bungkuk ini tadi, itu biasanya karena apa lagi dok? Dan itu normal nggak sih dok kondisi seperti itu? Sebenarnya keluhan seorang lanjut usia itu bisa kita katakan normal, bisa kita katakan tidak Mbak Hana. Kita katakan normal apabila kapasitasnya itu memang sesuai dengan usianya. Misalnya keluhan jalan saya kok lambat ya sekarang, oh ya wajar karena kemampuan geraknya memang berkurang kayak gitu. Nah seperti halnya nyeri punggung. Nyeri punggung itu masih normal apabila beliau masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Misalnya walaupun nyeri punggung tapi masih bisa pakai baju sendiri. Beliau masih bisa duduk makan sendiri. Beliau masih bisa misalnya kalau yang muslim masih sholat mandiri dengan berdiri. Itu nggak apa-apa. Memang nyeri karena banyak faktor biologis yang berperan di situ. Satu, kebiasaan beliau waktu masih muda, apakah mengangkat berat kah atau apa gitu kan, itu mempengaruhi posisi tulang. Jadi faktor yang pertama itu organnya dulu, barangnya dulu, apakah sudah berubah dari usia mudanya atau belum. Kalau sudah ya wajar, memang akan menimbulkan keluhan gitu. Terus yang kedua faktor nutrisi. Bisa saja keluhan nyeri punggung ini karena adanya sudah mulai mungkin osteoporosis, kekurangan vitamin D. Karena semakin usia, asupan gizi pasti akan semakin menurun karena nafsu makan menurun. Terus mungkin nggak suka lagi aktivitas fisik di luar, sehingga itu menurunkan vitamin D, menurunkan vitamin yang lain, menurunkan nutrisi yang berujung pada keropos tulang. Itu bisa menimbulkan nyeri punggung. Gitu mungkin ya Mbak ya. Jadi apakah normal atau tidak? Bisa normal, bisa tidak, tergantung pemeriksaan yang kita lakukan dan mungkin ada data-data dan riwayat sebelumnya seperti apa. Kalau nyeri punggung di usia yang cenderung muda ya dok, jadi usia 25, 27 gitu, kalau misalnya ada keluhan nyeri punggung, itu selain karena faktor dia sering angkat-angkat gitu, selain itu juga mungkin obesitas juga ngefek ya dok ya? Iya, berpengaruh juga kan? Selain itu biasanya disebabkan karena apa sih dok kalau nyeri punggung di usia yang muda gitu? Usia muda itu banyak ya, kalau kita bicara penyakit mungkin ada yang lebih berkompeten, ada dokter tulang, ada dokter saraf yang lebih berkompeten, tapi di usia muda pasti dia ada penyerta yang lain. Pasti kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan penunjang ada kelainan di sebelumnya, entah itu posisi tulang punggungnya yang kalau tadi kan karena kebiasaan jelas ya dia harus merubah itu, tapi kalau masih muda nggak pernah angkat-angkat kok nyeri punggung, coba kita foto dulu apakah memang posisinya sudah benar atau belum.
Karena beberapa orang memang terlahir atau dia secara organnya tulang punggungnya sudah agak membengkok, otomatis dong dia saat berjalan tegak dia harus ketarik ototnya terus nyeri kayak gitu. Untuk itu kita perlu bantuan dari sejawat rehab medik misalnya untuk melakukan fisioterapi, rehabilitasi medik yang sesuai agar bisa minimal mengurangi nyeri akibat bengkoknya tulang punggung. Oke, kita lanjut baca pertanyaan dari pemirsa ya dok ya. Ini ada dari Bagus HGP. Selamat pagi Dokter Dania. Selain menjaga pola makan dan olahraga, apakah medical check up setiap tahun diperlukan dok? Dan pemeriksaan apakah yang sesuai untuk usia 30 sampai 50-an? Oke, makasih Mas Bagus atau Pak Bagus ya. Ada 4 hal dasar yang harus kita persiapkan sebelum lanjut usia. 1, pemeriksaan medical check up itu secara rutin. Yang kedua, nutrisi yang cukup. 3, aktivitas. Yang keempat, atur emosi. Di atas 30 tahun itu kan mulai tuh mulai kita emosi dalam artian kalau yang kerja kadang-kadang lupa untuk mengatur emosinya, jadi dia sering terburu-buru, sering ini, terus akhirnya tidurnya nggak cukup segala macam, itu mempengaruhi. Jadi yang 4 hal itu harus dipegang dulu. Terus medical check up kapan sebaiknya rutin dilakukan? Mungkin tadi di awal saya sudah bilang ya Mbak, di atas 30 tahun kita harus mulai membenahi, ya kan, mulai membenahi. Jadi minimal setahun sekali kita lakukan general check up. General check up minimal yang bisa dilakukan. Kita juga kayaknya punya paket itu ya, punya paket-paket ada banyak pilihan paket medical check up di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo dok. Itu untuk yang putra ada sendiri, untuk yang general check up wanita juga ada sendiri. Nah itu sudah cukup komplit, mulai dari pemeriksaan untuk mengetahui fungsi paru, fungsi jantung, ronsen dan EKG, terus untuk mengetahui fungsi-fungsi yang penting di tubuh dalam kita, misalnya fungsi liver, fungsi ginjal, ada pemeriksaan OTPT, ureum kreat, kemudian darah rutin jelas ya untuk mengetahui profil darah kita. Terus untuk yang wanita mungkin ada tambahan lain, ada pemeriksaan untuk untuk antisipasi CA cervix ya, kayak pap smear bagi yang sudah menikah, itu perlu dilakukan. Nah, dari hasil pertama itu nanti misalnya ada yang tidak normal, itu bisa dilakukan evaluasi lebih cepat, tidak perlu nunggu 1 tahun. Tergantung apa yang kita dapatkan. Kalau misalnya paling sering itu kolesterol, nah usia-usia segitu sudah bisa kerja, jajan, makan enak kayak gitu kan. Nah itu kita bisa lakukan pantauan 3-6 bulan sekali untuk profil lipidnya. Jadi pantauannya itu. Jadi medical check up dianjurkan 1 tahun sekali, tapi kalau misalnya sudah ada kondisi yang tidak normal, segera dikonsultasikan untuk bisa diterapi lebih lanjut ya dok ya. Nanti untuk pantauannya seberapa sering seperti itu. Dan jangan khawatir, di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ada banyak sekali pilihan paket medical check up, mulai dari yang mau fokus periksa ke paru-paru, mau fokus ke ginjal, ke jantung, bahkan untuk penanggulangan kanker serviks itu juga ada. Untuk yang juga, dari ujung kepala sampai ujung kaki komplit itu juga ada. Untuk tahu paket lengkap medical check up di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo bisa dikulik di Instagram @drunska, di highlight atau di sorotan, itu ada macam-macam paket dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut dok, ini tadi saya penasaran, saya tertarik sama yang kolesterol tadi dok. Jadi kalau di usia muda, di usia-usia lagi seneng jajan gini ya dok ya, ini kan apalagi sekarang itu udah ada GoFood gitu. Itu kan kadang sukanya aduh, sebut merek nggak boleh. Oh iya, ada
ojek online untuk makanan. Jadi kita tinggal pencet udah makanan datang. Nasi kulit enak nih makan siang. Makan siang pakai nasi, ayam goreng, ada ayam geprek. Itu kan kita mostly hampir tiap hari makan kayak gitu, Dok. Kalau misalnya dari Buddha sering konsumsi seperti itu, dampaknya di hari tua ketika kita masuk usia 60 kalau itu tidak dikontrol apa, Dok? Oke, memang itu tuh sulit ya, apalagi di Solo itu kan kulinernya. Bener. Oke, kalau yang tinggal di Solo atau pernah main ke Solo tahu kan, kita tuh mungkin nggak banyak tempat wisata, tapi ayo kalau kita mau makan dari pagi sampai pagi juga ada kan. Ya tentunya pastilah makanan yang kurang sehat itu akan berpengaruh. Boleh sih makan sesekali boleh, tapi tidak setiap hari. Jangan jadikan itu suatu gaya hidup. Walaupun itu cuma bakso. Kalau mungkin kita pernah keluar kota itu yang terkenal kan bakso Solo ya. Bakso Solo. Saya pernah waktu itu di luar Jawa pun, dari mana, Dok? Dari Solo, pasti bisa masak bakso ya. Karena terkenal dengan itu, padahal itu kan lemaknya juga tinggi kan. Nah, itu apakah berpengaruh? Iya. Yang pertama kita harus menyadari diri kita. Apakah orang tua kita ini punya faktor risiko seperti itu? Apakah orang tua kita ini ada diabetes? Apakah orang tua kita punya riwayat jantung, riwayat stroke, punya hipertensi? Kalau iya, kita harus sadar diri lah. Kita ini punya spare part yang tidak jauh berbeda dengan orang tua kita. Jangan ditambahin dengan makanan-makanan yang memicu penyakit-penyakit tersebut. Gitu. Tapi bagi yang syukur-syukur alhamdulillah mungkin orang tuanya sehat walafiat, tidak ada riwayat apapun, itu juga nggak boleh dijadikan gaya hidup makan sehari-hari, karena makanan-makanan tersebut akan memicu terjadinya, paling dekat itu kan dia memicu perlemakan di pembuluh darah, kayak ada kerak di pembuluh darah. Nah ini kalau dibiarkan terus menerus, kolesterol yang tinggi ini dia akan berubah menjadi kalau pembuluh darah kita tuh kayak selang gitu kan, Mbak. Kalau dia tuh ketumpuk lemak kan jadi sempit, tekanan darah kita tinggi, ada sumbatan, belum lagi nanti diabetes. Nah kalau udah namanya diabetes itu sering kita bilang adalah mother of disease, ibu segala penyakit. Kalau udah diabetes itu gampang aja dia penyakit yang lain tuh nemenin, yang hipertensi lah, yang nanti kesemutan, yang nanti gampang matanya kabur lah, komplikasinya tuh jadi panjang ceritanya. Jadi awalilah dengan menyadari diri sendiri itu di posisi yang dimana, high risk kah, risiko tinggi, atau yang tidak. Kalau yang high risk, selain makanan kita harus jaga gaya hidup. Mulailah olahraga di usia muda, hindarilah merokok, minuman alkohol, tidur malam. Itu harus dijaga. Kalau yang low risk atau mungkin nggak ada risiko, boleh sesekali, tapi tetap ingat, bukan berarti yang tidak beresiko itu tidak bisa menjadi penyakit-penyakit itu, tetap bisa gitu. Itu tadi kalau seputar ayam geprek ya, Dok. Kalau sekarang micin, Dok. Jadi kan ada jajanan tuh yang enak tuh ya, makaroni. Terus kayak ada bakso goreng dikasih micinnya yang udah banyak banget itu. Kalau udah makan, berhenti makan itu pahit, Dok. Kadang kita kurang asupan micin gitu. Kalau micin ketika masa muda cukup intens konsumsi micin, di usia tua dampaknya apa, Dok? Saya penasaran nih, soalnya saya sering jajan micin. Micin bikin pintar. Jadi kalau ya itu kan memang micin itu kan yang kita takutkan itu kandungan natriumnya yang tinggi. Natriumnya tinggi memang itu memicu, itu merangsang nafsu makan. Terus sebenarnya itu memicu haus, cuman karena teralihkan dengan kita harus kayak makan terus biar ada yang masuk gitu kan. Nah itu efek jangka panjangnya karena natrium akan mempengaruhi paling dekat hipertensi, karena mengakibatkan tekanan darah. Nah kalau sudah seperti itu panjang nanti ceritanya, bisa kemana-mana. Tetap kurangin micin, pengawet juga ya, karena bukan hanya penyakit metabolik, kalau pengawet itu dia juga akan memicu penyakit yang lain. Pastilah enggak terlalu baik untuk kesehatan kalau kebanyakan yang pengawet. Kan dia juga bukan dianjurkan sebagai makanan utama sebenarnya. Kita aja yang salah
persepsi menjadikan makanan itu sebagai makanan utama. Jadi micin, hati-hati sobat micin yang suka jajan, yang hari ini kurang asupan micin, hati-hati bisa memicu darah tinggi, ya dok. Banyak sih, nggak cuma darah tinggi, paling deketnya. Paling deket darah tinggi, apalagi sekarang tuh kayak banyak fenomena anak muda tapi tensinya udah tinggi dok. Iya. Kenapa entah akhir-akhir ini tuh saya tuh sering menemui gitu loh, kan kadang kalau ngobrol sama temen gitu dia sering sharing gitu, kok hari ini tuh tensi aku tuh 140 ya, padahal dia masih usia 26, 27 gitu dok. Apakah memang fenomena ini di akhir-akhir ini umum dok dengan pola hidup masyarakat yang sekarang sudah berubah? Kalau data saya nggak tahu ya, cuman memang iya, sering pasien masih umur 20-an gitu sudah hipertensi stage 1. Ya, yang utama memang gaya hidupnya memang berbeda dengan mungkin orang tua kita 30-40 tahun yang lalu. Dulu kan belum banyak makanan micin ya. Terus yang kedua juga stresor pekerjaan, stresor lingkungan tidak seperti sekarang gitu. Kan yang memicu tensi tinggi itu kan banyak, bukan hanya makanan. Nah, faktor-faktor yang lain itu juga harus dikontrol. Dulu orang nggak makan harus masak dulu, kalau enggak nggak bisa kan. Sekarang tinggal pesen, telepon, kayak Mbak Hana bilang kan, cuman tik 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 tik, Pak, ayam geprek pakai ini, pakai itu, pakai itu. Gitu. Itu yang membuat terus orang jadi lost kontrolnya. Ya, harus semangat nih yang masih 30, 25 menuju 30, ayo gitu kan. Biar bisa menjadi lansia yang sehat, lansia yang fit gitu. Lansia yang bugar. Termasuk jajan kopi. Sekarang kan warung kopi banyak banget dok. Sekarang tuh kayak kalau misalnya aku nggak ngopi, ini kayak aku kurang hip, kayak kurang ketendang gitu fokusnya dok. Ngefek ya dok ya, ternyata minum kopi, jadi setiap pagi tuh kan kadang ada yang ini enaknya tuh americano double shot gitu tuh. Espresso. Sekarang apalagi banyak kelas-kelas barista, coba ini coba itu gitu kan. Boleh sebenarnya, kopi tidak dilarang. Tidak ada satupun literatur mengatakan tidak boleh sama sekali strict no kafein, enggak. Tapi selalu akan ada batasan-batasannya. 1 cangkir kopi setiap pagi itu masih oke. Gitu. Jadi mau hits masih bisa, tapi bukan pagi siang sore kita ke kedai kopi sana sini. Itu selain nggak sehat organ dalamnya juga nggak sehat kantongnya sih dok kalau kedai kopi pagi siang sore. Tapi daripada ngopi, ini di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo kan ada cafe diet juga dok. Jadi dia menyediakan ada jus sehat, jus rendah kalori, termasuk yang saat ini ada di depannya Dokter Dania. Boleh dicoba dok. Ini jus jambu rendah kalori. Boleh dok dicoba. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa minum gini. Nggak apa-apa dok. Biasanya harus buka masker. Nggak apa-apa dok. Tapi kalau Dokter Dania, ini aku jelasin dulu ini aja. Nanti ya. Tapi ini loh. Dia walaupun sehat tapi tampak enak kok. Kan biasanya kalau sehat itu konotasinya aduh pasti nggak enak gitu. Iya. Enggak kok, ini enak kok. Udah pernah coba juga enak. Dia punya banyak pilihan. Oh sering jajan di kafe dia juga dok. Ada kue-kue kering yang sehat juga kan. Jadi ya. Kue kering itu juga rendah kalori, jusnya juga ada banyak pilihan rasa, jus jambu, jus tutti frutti itu yang paling favorite saya. Enak banget, seger banget. Ada snack rendah garam, rendah gula. Ada catering diet juga dok, jadi yang lagi diet gula, diet garam gitu juga bisa pesan makan. Semua menu di manage oleh ahli gizi rumah sakit. Jadi kandungan-kandungan nutrisi yang dibutuhkan pasien tuh pasti terkontrol dan nggak repot ya, maksudnya kita bisa pesen via online gitu, bisa nggak harus datang gitu kan ya, bisa lewat WhatsApp bisa. Jadi daripada ayam geprek mending catering cafe diet di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Iya, itulah pilihan sehat itu. Yes, ketika ada ayam geprek berjamur, kita pilih catering cafe diet aja yang sehat untuk
mewujudkan lansia sehat, bugar dan bahagia. Kita lanjut ya dok ya, masih ada yang tanya ini dari Eva Agung. Dokter, saya sering merasakan bahu kaku dan keras, leher kaku jadi bikin nyeri, tapi beberapa kali kalau cek lab kolesterol, asam urat itu normal. Jadi ketika bangun tidur terasa kaku sampai di punggung. Itu penyebabnya apa dok? Oke, terima kasih Mbak Eva yang sudah ikut meramaikan. Keluhan nyeri di bahu itu sering dikeluhkan dan sering dikaitkan dengan kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, tensi yang tinggi seperti itu. Sebenarnya tidak selalu dan tidak menjadi sebuah keluhan utama seseorang yang kolesterolnya tinggi terus kok nyeri bahu, enggak. Kadang-kadang kalau di usia muda kok labnya normal tapi nyeri, lihat dulu kebiasaannya seperti apa. Kalau yang sering di depan komputer, kadang-kadang tuh yang terlewatkan adalah posisi jari kita menekan keyboard. Idealnya kan kalau misalnya kita lihat di meja belajar anak sekolah itu ya, kan dia memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga posisi kita saat menulis itu ini tuh sejajar. Kadang-kadang kalau udah dewasa nih agak males sambil nonton TV ngerjain, nah itu terus meja seperti ini kita duduk di bawah ngerjakan komputer di sini, posisi kan naik ya, otomatis ini kan akan terjadi kekakuan, posisinya nggak pas, nggak benar, berlangsung terus menerus, mungkin tidak disadari karena kejar skripsi atau kejar pekerjaan, kejar deadline yang akhirnya melupakan, tahu-tahu bangun tidur aduh kaku semua seperti itu. Jadi tolong di review lagi, saya gitu ya, diingat-ingat lagi kebiasaan apakah naik motor yang terlalu lama kah, atau kadang-kadang juga posisi yang suka nyetir ya, posisi setirnya. Kayak misalnya saya ini kan nggak terlalu tinggi ya, jadi harus sadar diri kalau misalnya ya diajukan kursinya, dibikin posisi yang nyaman sehingga kita tidak memaksa bahu ini untuk naik. Karena kan kadang-kadang macet, kadang-kadang apa itu membuat nggak nyaman di bagian bahu sampai dengan leher belakang, itu kan berkaitan. Termasuk nonton drama Korea sambil tengkurap, kemudian bahunya gini gitu ngefek juga ya dok ya ke punggung. Itulah kenapa dulu waktu kita kecil kan masih bisa diatur, kayak nonton TV di sofa duduk manis kan gitu. Itulah gunanya seharusnya. Ketika udah dewasa, udah tua, ya jangan hilang. Mentang-mentang udah nggak ada yang mengingatkan, terus seenaknya sendiri, terus jadi keluhan nyeri itu sebenarnya gampang kok. Kalau kita tahu penyebabnya, hindari, ya sudah dia hilang. Yang kedua relaksasi lah. Relaksasi bagian yang kaku. Bisa dengan dua cara. Kalau biasanya dioles, kasih anti nyeri yang gel-gel pereda anti nyeri itu, atau di masase lembut, itu memang bisa untuk merelaksasi otot yang kaku. Terus berenang itu juga sebagai terapi yang baik karena dia menggerakkan dengan bantuan air, dia kan gerakannya bagus ya, semua gerak, dan dia akan membantu otot ini untuk rileks. Lanjut dok, ada pertanyaan juga dari Nisha Endut. Sekarang kan trennya bersepeda, goes. Bahaya nggak ya dok untuk bapak saya, usia beliau 69 tahun. Bersepeda dengan jarak tempuh jauh. Tapi beliau tidak ada riwayat sakit apapun. Nah ini terima kasih Mbak Nisha. Aduh, ya ini lagi musim goes di mana-mana. Apakah goes tidak boleh buat lansia? Boleh. Masa kita mau melarang beliau, nanti malah beliaunya juga nggak enak. Cuman kita perhatikan tetap ini 5 jaga. Jadi lansia itu kalau saya punya hafalan tuh di pandemi ini 5 jaga. Jaga jarak, jaga kontak sosial, artinya nggak berkerumun, terus jaga emosi, jaga iman, maksudnya kita jangan terlalu takut, terus jaga aktivitas,
Rata-rata ya sepeda, tetaplah kita harus beraktivitas, tapi tetap harus memperhatikan yang lain itu. Sepeda boleh jarak jauh, dekat itu kan relatif ya. Ketika seseorang baru memulai sepeda mungkin dia 10 kilo, 15 kilo sudah merasa jauh. Tapi kalau beliaunya, bapaknya Mbak Nisha ini sudah dari dulu bersepeda, itu mungkin 30 kilo, 40 kilo beliau nyaman gitu kan. Jadi yang penting adalah satu, jangan nanjak. Kalaupun nanjak dikit-dikit aja lah, jangan kita memaksakan diri. Yang kedua, kalau misalnya jauh dekat, ukur sendiri. Beliaunya yang tahu kok kapan merasa lelah, kapan tidak. Yang kadang-kadang terlupa adalah kalau sudah sama teman-teman. Nah ini terpantik kan. Habis sepedaan jajan soto. Soto ya apa sih. Terpantik untuk ayo masa segini aja udah capek, ayo. Nah ini yang harus bisa tadi, jaga emosi. Jangan kita terpancing. Ya sudah, batasannya apa? Kita masih bisa bicara tanpa ngos-ngosan, itu artinya kita masih kuat. Tapi kalau kita sudah patah-patah, satu kalimat kok sudah nggak nyaman, sudah stop, istirahat. Itu yang harus dikontrol. Bolehnya boleh, berapa jaraknya tergantung beliau start ya. Tapi janganlah 3 jam tanpa henti, jangan. Terus jangan nanjak. Terus pilihlah sepeda yang sesuai dengan tubuh kita. Jadi ada ukuran-ukuran, kan sekarang banyak pilihan sepeda ya. Jangan memaksakan yang temennya pakai yang sepeda balap terus ingin ikut, jangan. Kalau emang nyaman pakai sepeda ini, pakai aja. Yang penting kan geraknya, repetisinya itu, kardio respirasinya yang penting. Ngomong-ngomong soal pandemi di Dok ya, kan memang menjadi salah satu alternatif biar bisa gerak aktif itu bersepeda. Kemudian kan dulu sebelum pandemi itu orang-orang yang sudah berusia lanjut itu kan kadang suka hiburannya tuh jalan-jalan ke mall. Pagi-pagi itu sudah jalan-jalan itu, terus nanti sambil menyapa tetangga-tetangganya, ayo jalan bareng, kan kadang eyang-eyang gitu suka kayak gitu, jalan-jalan pagi gitu. Terus suka kumpul-kumpul juga di tempat ramai, pokoknya lebih aktif ke kumpulan-kumpulan gitu dok kalau lansia. Tapi karena masa pandemi ini harus terpaksa dikurangi, termasuk jaga kontak sosial tadi ya dok ya. Gimana sih dok biar lansia bisa tetap jaga kebugaran tapi juga nggak melanggar protokol selain dengan 5 jaga tadi dok? Terima kasih Mbak Ana. Karena sebenarnya itu baik ya ketika kita punya orang tua yang masih aktif secara sosial. Itu tuh sangat-sangat baik untuk melatih beliau biar nggak gampang pikun. Beliau biar, karena kalau udah usia lanjut itu kan kadang-kadang ada rasa timbul takut sendiri. Kalau aku sendirian terus nanti tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba sakit, nanti ada yang tahu nggak ya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya suka orang tua yang masih aktif, misalnya datang ke arisan, datang ke acara reuni, itu mereka seneng loh, sesama seusia gitu ya, ketemu itu mereka seneng. Dulu kan ada namanya Sarasehan Geriatri itu ya, mereka tuh selalu menantikan, saya suka karena kumpul sama teman-temannya. Tapi di tengah pandemi ini tentu saja tidak bisa dilakukan, karena lansia sendiri itu adalah risiko tinggi juga untuk tertular, imunnya sudah turun. Nah itu bagaimana? Tetap beraktivitas dengan merubah, misalnya senam biasanya rame-rame gitu kan. Nah ini sekarang sudah ada kok senam yang berjarak, artinya pilih aja di tanah yang lapang gede dengan jarak yang agak jauh, itu masih boleh. Tapi setelah itu terus jangan ngerumpi, jangan ngobrol, pulang-pulang gitu. Atau yang lebih bagus lagi itu yang ada di perumahan, misalnya di tengahnya ada lapangan kecil, nanti si instrukturnya itu di tengah-tengah lapangan, kemudian yang bapak-bapak atau ibu-ibu kita di depan teras masing-masing melakukan gerakan-gerakan senam kayak gitu. Terus kalau yang biasa jalan-jalan ke mall, di Solo ini kayaknya dilarang ya lansia masuk mall. Jadi emang nggak bisa, alihkan di jalan-jalan yang lain, misalnya ke tempat yang lapang, entah itu di kebun teh atau apa, tapi hindari kerumunan.
cukup menikmati duduk santai dengan keluarga terdekat satu rumah, bawa makanan sendiri di tanah lapang di atas. Mungkin kalau kita kan di Solo ini paling deket kan Tawangmangu atau ke Kemuning gitu, boleh kok, masih boleh kita mencari tanah lapang, menggelar tikar, makan, silahkan. Itu bisa jadi alternatif hiburan bagi beliau-beliaunya. Memang jenuh, pasti akan jenuh. Apalagi kalau mereka sudah pensiun gitu ya dok, di rumah pensiun. Kan biasanya weekend ke mall. Kali ini ke pegunungan aja, piknik. Atau yang punya dulu hobi yang tertunda bisa. Hobi berkebun kan lagi ngehits. Iya, lagi happening. Bisa berkebun. Yeah. Kadang kan kalau lansia, apalagi eyang-eyang gitu yang suka jalan-jalan, di mana kita saat ini sedang sangat dianjurkan untuk selalu pakai masker ya dok. Yeah. Untuk lansia kan untuk pernafasannya tuh kadang agak PR juga ya dok ya. Jalan, saya suka jalan nih, tapi mesti pakai masker, kan engap. Ya udah deh saya jalan, tetap jalan, tapi kadang masker saya lepas. Kalau kayak gitu gimana dok menyikapinya dok? Iya, itu pun sebenarnya bukan cuma lanjut usia sih Mbak Hana. Banyak orang-orang yang tidak terbiasa memakai masker, sehingga kalau memakai masker itu seolah-olah kayak aku jadi nggak bisa nafas, aku padahal ya mungkin kalau kita sudah terbiasa ya sama aja, tetap aja nafas biasa kayak gitu. Ya, kita harus pelan-pelan membiasakan itu, harus beli masker yang nyaman. Terus yang kedua, sebelum melakukan aktivitas, biasakan dulu memakai masker, bernafas dengan normal. Jangan jalan pakai masker, ya iya, belum terbiasa pakai masker, masih ditambah aktivitas fisik, pasti beliaunya merasa ngap ya, gitu kan. Tapi biasakan dulu aja pakai masker sambil misalnya nonton TV atau misalnya kita lagi di mobil kayak gitu, itu kita akan terbiasa lama-lama ketika beraktivitas misalnya jalan santai itu bisa. Tapi memang tidak dianjurkan saat kita berolahraga yang medium impact ya, yang agak-agak berat itu untuk memakai masker enggak, karena itu tetap akan mempengaruhi flow. Yaitu jaga jarak, jangan berkumpul, olahraganya sendirian aja atau jauh-jauhan. Kan ada juga yang suka nge-gym gitu loh dok, posting lagi nge-gym, meskipun di situ sepi, tapi itu kan tempat umum ya dok ya, kalau gym. Dianjurkan nggak, maksudnya diperbolehkan nggak sih dok kalau meskipun itu kondisi gymnya sepi atau kosong bahkan, tapi kita tetap rutin datang ke situ gitu, aman nggak sih dok? Kalau melihat tingkatan keamanan tertularnya penyakit ini di tengah pandemi ya, itu yang paling tinggi itu kan ruangan yang tertutup. Apapun itu bentuknya, mau mall yang tertutup, mau dia tempat makan yang tertutup, tempat gym yang tertutup, itu masih high risk untuk terjadinya penularan. Jadi kalau mau olahraga saat ini kita lebih menganjurkan yang outdoor, yang aerasinya bagus atau sirkulasi udaranya bagus, yang tidak banyak orang berkumpul, tidak banyak barang dipakai bersama. Itu sih. Oke, sudah ada pertanyaan lagi dok dari pemirsa. Jadi ini ada dari Anggun Pamase. Dokter, jika orang tua memiliki riwayat stroke, apakah bisa menurun ke anaknya? Terima kasih Mbak atau Mas Anggun? Mbak Anggun ya. Apakah stroke bisa penyakit keturunan? Sebenarnya stroke sendiri itu bukan penyakit keturunan. Tapi stroke itu kan pasti ada penyebabnya. Memang ada beberapa jenis stroke yang memang dia ada kelainan di jenis pembuluh darahnya, memang pecah terus dia terjadi stroke, memang ada. Cuman kalau misalnya dia terkena stroke-nya karena diabetes, karena hipertensi, ya artinya apakah bisa menurun? Iya, si anak ini memiliki resiko terjadinya hipertensi dan diabetes atau mungkin penyakit metabolik yang lain yang akan berujung pada stroke atau penyakit jantung pembuluh darah yang lain. Gitu. Jadi apakah itu keturunan? Resikonya iya, faktor resikonya iya, tapi apakah orang tua yang stroke anaknya akan stroke? Tidak selalu. Tapi beware, tapi hati-hatilah pada orang-orang tua yang punya pada yang masih punya orang tua yang punya stroke atau apa,
si anak ini harus jauh lebih hidup sehat dibanding yang tidak punya orang tua stroke. Jadi yang perlu diperhatikan bukan stroke-nya, tapi penyakit penyertanya, jadi kayak misalnya hipertensinya. Di baliknya itu, sebelum jadi stroke tuh ada nggak beliau itu pernah penyakit yang lainnya, ini yang harus diperhatikan karena inilah yang bisa menurun ke anaknya. Gitu. Kalau ini untuk keturunan ya dok, kadang tuh ada, jadi orang tuanya tuh dia riwayat darah rendah. Tapi anaknya itu darah tinggi gitu, memang normal terjadi nggak ada kayak gitu? Bisa terjadi, kalau normal sih ya nggak ada yang normal ya. Itu bisa terjadi aja karena penyakit itu pasti banyak penyebabnya kok mbak, bukan hanya karena bawaan aja. Ya kalau orang tuanya darah rendah karena misalnya seorang vegetarian, tapi anaknya penyuka junk food, ya pasti dong dia akan beresiko hipertensi lebih tinggi daripada kedua orang tua karena dari makanannya udah tidak benar. Terus mungkin orang tuanya nggak merokok, anaknya merokok, itu kan sudah mempengaruhi. Ya stresornya juga beda, mungkin orang tuanya adalah tipikal kalau dulu kan mungkin bisa memaintenance emosi dengan baik, tekanan di pekerjaan dan lingkungan tidak terlalu tinggi, sedangkan si anak mungkin hidup di kota besar yang tekanan pekerjaannya juga tinggi, yang juga mobilitasnya tinggi, sehingga itu akan memicu untuk menjadi faktor risiko. Ada lagi dok dari Ibu Helena Pauleta, ini pemirsa setia bincang-bincang doi di dok. Jadi beliau tanya, kalau sakit DM apakah ada batasan makan buah mangga? Oh, untuk sakit diabetes itu pasti akan ada batasan ibu. Mau dia buah mangga atau buah pisang atau jus apapun pasti ada. Karena kan kita menghitung kebutuhan kalori setiap orang. Kalori itu tidak hanya dari karbohidrat, tidak hanya dari lauk pauk, tapi juga buah. Kalau buah mangga boleh buah mangga, tapi jangan kok terus dua mangga utuh. Belum lagi kalau nanti musimnya mangga alpukat tuh kan besar tuh. Nah janganlah. Kalau misalnya kira-kira satu porsi saji kalau kita di rumah sakit itu gampangannya itu adalah kalau saya mengedukasi pasien seperti itu, bu makanlah seperti apa yang di rumah sakit, karena yang di rumah sakit sudah kita hitung. Jadi kalau misalnya pengen mangga boleh dok, boleh, tapi seukuran yang dikasih rumah sakit. Satu saji itu berapa ya? Mungkin sekitar 70 sampai 100 gram ya. Setengah buah ini ya, setengah buah itu. Kalau pengen pepaya boleh. Berapa iris waktu itu dikasih? 6. Oh berarti 6 iris. Gitu. Kalau itu bagian gizi kita sih udah komplit kayaknya Mbak Hana. Ya kan? Silakan. Sudah ada patokannya. Kalau mau nanya-nanya, mau pesen langsung juga bisa. Yes. Jadi kalau mau tanya, ini saya cocoknya makan buah mangga seberapa ya biar aman, batas amannya. Ini sebenarnya makan nasi itu enak, tapi kan harus dibatasi juga. Itu batas normalnya berapa? Kalau masih ragu, jangan khawatir. Cafe Diet di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo juga ada konsultasi dengan ahli gizi kok dokter. Jadi apapun ada di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Mau nasi kan gampang ya, 1 centong. Ya, tapi centongnya centong normal, jangan centong. Tapi katanya buah pisang itu nggak bagus buat yang lagi diet gitu nggak sih dok? Benar nggak dok? Ya ini juga kalorinya tinggi. Pisang itu bagus kok. Kalau yang suka olahraga, pisang itu kan kaliumnya tinggi ya, dia akan menggantikan kalium yang hilang. Bagus juga, cuman ya itu tadi seberapa sih, sebesar apa kayak gitu ya. Boleh, asal nggak berlebihan. Semua itu kalau nggak berlebihan kan boleh. Ada batasnya. Ini ada pertanyaan lagi dok, tapi agak out of topic dari Laili. Dok maaf kalau keluar dari topik. Anak saya kemarin kolonoskopi. Hasilnya dari anus sampai caikum normal dan tidak dibiopsi. Kenapa ya dok tidak dibiopsi? Apakah karena hasilnya normal? Padahal rata-rata kolonoskopi itu dibiopsi. Oke.
Aduh, mohon maaf, ini sebenarnya bukan kapasitas saya ya. Cuman saya akan jelaskan secara garis besarnya aja. Saya yakin beliau-beliau yang melakukan kolonoskopi atau di bidang diges pasti akan lebih memahami. Cuman gini, pertimbangan seorang dokter membiopsi atau tidak itu adalah ketika beliau melihat ada atau tidak kelainan pada saat dilakukan kolonoskopi. Biopsi itu apa sih? Biopsi itu kan mengambil jaringan sedikit dari bagian tubuh kita untuk diketahui jenis penyakitnya apa. Misalnya Mbak Hana tak lihat ini, oh kulitnya normal, mau nggak aku sayat sedikit? Kan enggak kan? Nah, mungkin beliau pertimbangan dokter tersebut karena melihat normal baik ya sudah. Karena biopsi sendiri itu bukan tanpa resiko. Misalnya ada benjolan kecil diambil, resikonya apa? Pasti yang terdekat adalah luka, kan gitu kan? Kan kita tidak mungkin melukai sesuatu yang memang sudah sehat ya. Buat apa gitu kan? Cukup dengan kolonoskopi melihat dengan kamera. Kolonoskopi itu kan jadi kita kayak menjelajah usus itu dengan kamera, melihat setiap permukaannya. Kalau memang beliau yakin tidak ada apa-apa, tidak akan dibiopsi. Kecuali memang tampak merah sedikit aja, saya yakin beliau pasti akan mengambil contoh. Jadi jangan khawatir. Kalau memang sudah di kolonoskopi tidak ada masalah, beliau yang kolonoskopi juga menyatakan ini baik, insya Allah baik. Tidak semua penyakit itu berhubungan dengan kelainan di organ. Bisa karena psikis, gampangannya kalau kita mau ini aja deh, mau apa? Ujian. Itu kan sering kan kita jadi bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik sakit perut. Nah, faktor itu juga bisa memicu seseorang, kok buang air besar saya sering ya. Oh, ada nggak faktor yang lain? Ada nggak obat-obat yang dikonsumsi yang memicu seperti itu gitu. Jadi jangan berpikir itu selalu kelainan di organnya. Gitu. Jadi sudah terjawab ya, kalau misalnya tidak dibiopsi itu lebih karena tidak ditemukan kelainan pada organnya. Memang pertimbangan beliau melihat tidak ada masalah, jadi ya tidak perlu untuk dibiopsi. Ini balik lagi ke topik. Tapi ini lebih ke pengalaman saya sih dok. Jadi kalau misalnya saya memang sedang nervous atau sedang lagi banyak pikiran gitu, kadang cenderungnya itu memang sering bolak-balik kamar mandi alias diare. Jadi kalau lagi pikiran banyak itu memang bisa mengarah ke saluran pencernaan gitu nggak sih dok? Itu kan berhubungan dengan ini ya, saraf simpatik parasimpatik. Jadi ketika kita itu cemas, kita itu panik, itu kan memicu parasimpatis kita. Sebenarnya bukan hanya gampang ke belakang, kan kita jadi kayak berdebar-debar, gampang berkeringat gitu kan. Terus itu kan semua adalah sistemik ya, artinya keseluruhan tubuh kita terpengaruhi oleh kondisi psikis kita. Itu memang wajar. Ada yang namanya somatisasi atau psikosomatis ya seperti itu. Jadi makanya selalu kita tekankan kalau mau lansianya sehat, jaga emosi. Itu salah satu poin dari 5 yang penting. Jaga emosi. Jaga emosi. Jadi bagi yang papa mamahnya sudah mulai sensi, iya, tetap diingatkan, ayo jaga emosi. Dan harus ada 5 cukup mbak. Cukup makan, cukup aktivitas, cukup tidur, cukup persediaan, cukup perhatian. Ini yang kadang terlewatkan. Cukup perhatian. Dukungan dari keluarga sekitar. Ya memang namanya usia lanjut, sensitif itu wajar. Itu sangat-sangat wajar. Kita yang masih muda harus memberikan kelonggaran, misalnya lebih gampang marah ya kita harus lebih gampang diam atau sabar kayak gitu. Memang seperti itu. Kita yang harus mengontrol juga. Ini belum ada yang tanya lagi. Ini aku aja deh yang tanya dok. Ini balik lagi ke antisipasi dari usia muda. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu orang tua kita ini membawa penyakit yang sifatnya genetik ya dok ya, atau menurun gitu. Itu apa saja sih dok penyakit yang sifatnya genetik? Jadi misalnya selain kita kan taunya darah tinggi, diabetes itu kan menurun, atau bahkan kadang ada CA atau kanker juga. Itu
hal apa aja dok yang bisa kita siapkan selagi kita masih muda selain menjaga pola makan gitu misalnya? Deteksi dini. Deteksi dini bener. Itulah fungsinya general check up itu. Kalau memang orang tuanya ada riwayat cancer, ada histori cancer, ya kita harus benar-benar selain nggak makan yang aneh-aneh, nggak yang pengawet, nggak yang ini, deteksi dini. Yang perempuan deteksi dini minimal pernah lah pap smear, pernah lah untuk mungkin USG mame atau mamografi, ya kan. Pernah lah untuk misalnya ada keluhan yang sedikit aja jangan diremehkan. Karena ya kita memang punya resiko misalnya gitu kan. Kita dengan riwayat keluarga yang CA bukan tidak mungkin, kita pun sebenarnya membawa genetik mudah untuk terkena CA. Gitu kan. Itu harus yang CA hepat misalnya, hepatomal, kanker hati. Nah itu ketika misalnya kok perut saya nggak nyaman ya, terus diperiksa mungkin ada hepatitisnya positif, ya dia harus dengan rutin mengkontrol biar jangan sampai jatuh ke end stage-nya, ke kankernya. Jadi deteksi dini itu yang penting selain menjaga pola makan, pola hidup, gaya hidup juga. Deteksi dini melalui medical check up. Ya. Saya ingatkan lagi kalau di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo punya banyak pilihan paket medical check up yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak perlu khawatir untuk datang periksa ke Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo karena Drunska tetap aman dikunjungi, tetap jaga protokol kesehatan dan terpisah juga jalur antara yang sakit sama yang sehat. Ngomong-ngomong soal Drunska tetap aman, saat ini Hana pakai kaos juga nih, hashtag Drunska tetap aman. Dan Hana akan kasih kaos yang sama juga ke Dokter Dania biar besok kalau kita live bareng kita bisa kembaran kaos, Dok. Iya, harusnya sebelumnya Mbak Hana. Ini mungkin bisa dibuka ya, Dok. Ini size-nya? Oh, Size M. semoga kayaknya cukup kok. Drunska tetap ini aman. ya, tetap aman. Nih. Dulu. Nah, jadi dengan kampanye hashtag Drunska tetap aman ini diharapkan masyarakat bisa tahu kalau Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo ini kan kadang ada ya dok, masyarakat itu aku takut datang ke rumah sakit apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya, itu juga kemarin menjadi kendala kita ya, apalagi kalau saya di bagian penyakit dalam itu kan memang pasiennya kan usia lanjut ya. Dok saya takut, katanya kalau nggak penting banget, iya benar, tapi yang memang punya penyakit kronis atau memang obat rutin tetaplah untuk mengkonsumsi obat tersebut. Toh sekarang kan ada telemedicine, ada kalau di UN sendiri ini kan enak nih, poli terpisah dengan rawat inap, ya kan, istilahnya yang kontrol sehat, bukan sehat ya, terkontrol baik, itu kan berbeda bangunannya dengan yang memang beliaunya datang dengan keluhan sakit. Jadi jangan khawatir, jangan sampai loss kontrol, loss obat, jangan. Karena kami juga sedih ketika gara-gara pandemi tidak kontrol, kemudian datang dengan kondisi yang menurun, itu kita juga menyayangkan. Loh kenapa? Ya dok, soalnya saya takut kontrol ya, tapi kan bukan berarti ibu nggak minum obat, gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan takut buat pasien Drunska dan worry, jangan takut karena Drunska tetap aman. Oke. Terima kasih Dokter Dani atas waktunya pagi hari ini. Sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama pelanggan setia, pemirsa setia bincang-bincang sama doi. Pemirsa jangan lupa tetap jaga, ada 5 jaga tadi dok, mungkin bisa diulangi lagi. Jaga tadi, aku boleh ini nggak? Sebentar soalnya mau, daripada ini telepon masuk mengganggu. Jadi ini ya, jaga jarak, jaga kebersihan, jelas ya. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kontak sosial, jaga emosi, dan jaga spiritual.
jaga emosi, jaga spiritual. Jadi tetap pakai masker, itu penting, protokol kesehatan, masker, rajin cuci tangan, hand sanitizer bawa kemana-mana, hindari kerumunan, physical distancing penting. Tapi ada juga yang lebih penting, jaga emosi, jaga spiritual. Karena kalau kita dalam hati tidak sehat, dalam hatinya sedih, tidak bahagia, akan berpengaruh juga kepada kesehatan fisik kita ya dok ya. Iya, jaga emosi itu kadang gini juga kok mbak, diajakin temannya, ayo masa kamu nggak berani, kita nih sehat semua, jangan emosi, jangan terpancing. Enggak, aku nggak mau Bu. Nah itu yang muda maupun yang tua tuh masih susah tuh itu loh. Janganlah, kita masih belum selesai, masih banyak kasusnya. Kendalikan diri, jangan mudah diajak oleh suara-suara yang pengen ngajakin ngopi tiap hari. Oke, sampai jumpa pemirsa di Bincang-Bincang Doi pekan depan dengan tema yang tentunya nggak kalah menarik. Sampai jumpa, selamat pagi. Terima kasih.